Selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan saya Sheila Oktalia Audrina, biasa dipanggil Sheila. Dan saya Yuni Putri Dewantara, biasa dipanggil Yuni. Kembali lagi di Modified Design Thinking atau MODIS, diselenggarai oleh Universitas Ciputra Surabaya bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kali ini kita kembali ke chit-chat semaunya nih. Oke, sebelumnya kami mau mengingatkan buat selalu menjaga protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Sip. Kali ini pembicara hebat kali ini siapa lagi nih Kak Yuni? Pembicara kita kali ini adalah Kak Mira Kamila. Ini tuh jagonya ekspor ya. Oke, langsung aja kita panggil ke atas Kamira Kamila. Yeay. Nah, jadi buat pre-nya nih, Kak Mira ini juga merupakan salah satu mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya di S1 dan S2-nya juga. Boleh perkenalan dulu nggak nih Kak? Oke, terima kasih buat kesempatan sore hari ini, buat Mbak Yuni sama Mbak Sheila, dan juga terima kasih buat Bu Darme dan Pak Tommy Afrata atas kesempatan sore ini. Saya perkenalkan, nama saya Mira Kamila. Saya alumni mahasiswa S1 di Universitas Ciputra, dan pada saat ini lagi menyusun tesis di S2 Ciputra. Nah, untuk produk perusahaan kami memang bergerak awalnya dari S1 dari Ciputra. Produk perusahaan kami adalah ekspor komoditas. Nih Kak, kalau boleh tahu nih Kak, bisa diceritakan lebih nih Kak, komoditasnya itu apa sih Kak yang Kakak ekspor dan kalau boleh tahu ke negara mana tuh Kak? Oke. Sebenarnya pertama kali yang saya ekspor dari semester 3 lalu itu adalah tas rotan yang berasal dari Lombok dan juga Bali, ada juga batik seluruh Indonesia. Karena memang pasar batik dan juga rotan itu udah meludak ya di pasar luar negeri, kemudian saya mencari riset lagi, apa sih yang dibutuhkan buyer luar negeri pada saat ini, apalagi pada saat pandemik ini ya. Nah, perusahaan luar negeri itu banyak banget sekarang itu aware terhadap kesehatan, dimana gula putih awalnya semuanya itu berubah menjadi gula aren atau juga gula palm sugar, karena memang kandungan karbohidrat dari gula aren dengan gula tebu atau gula putih itu sangat berbeda gitu. Nah, tadi kan udah dibahas nih Kak tentang ekspornya, tadi bilangnya batik dan gula aren. Nah, di dalam ekspor itu kan nggak serta-merta langsung ekspor tuh Kak, kan pasti ada prosesnya ya, gitu. Nah, awal mula persiapannya tuh apa aja tuh Kak kalau boleh tahu? Jadi emang susah ya buat pemula ekspor itu, karena kan banyak banget pesaing perusahaan-perusahaan yang udah besar di luar sana. Apalagi buat cari kerjasama B2B di luar negeri itu susah banget kalau channelnya kurang bagus. Tapi memang di pasar ekspor itu kita harus kuat di channelnya. Nah, gimana tuh Kak cara cari channelnya? Kayak awal mulanya kan sekarang kita kan ada di Indonesia tuh Kak, terus kan buyer kita otomatis ada di luar negeri kan. Gimana sih cara membangun trust antara Kakak dengan sport ini tuh? Ya, jadi awal mula saya mendapatkan buyer ya dari luar negeri, karena saya memiliki hotel juga di Pulau Bawean, yaitu Hotel Miranda. Banyak banget pengunjung dari luar negeri meskipun pada saat pandemik ya. Karena di Bawean masih protokolnya masih kurang ketat mungkin ya, makanya banyak banget yang di sana. Nah, kemudian produk yang saya hasilkan itu di-display di hotel kami dan mereka tertarik kepada produk kami. Nah, selain itu juga perusahaan saya memasarkan produk kami itu di e-commerce. E-commerce-nya itu semuanya boleh, kalau mau mula-mula mau ekspor, daftar aja di Go for Business. Jadi awal mulanya itu karena dari orang luar negeri yang berkunjung ke Pulau Bawean dan Kak Mira tawarin, akhirnya Kakak membangun kerjasama antara Kakak dengan pengunjung hotelnya Kakak itu ya Kak? Yeah. Wow. Terus ada lagi, waktu saya ke luar negeri, ke Malaysia, itu saya selalu bawa produk ke Malaysia, lalu menawarkan ke toko-toko yang ada di KLCC. Nah, dulu toko saya itu kerjasama di KLCC itu di lantai bawah. Di situ ada rotan-rotan, itu punya saya semua. Produk yang paling banyak peminatnya apa ya Kak kalau boleh tahu? Kalau awal dulu itu paling banyak peminatnya itu rotan sama batik. Karena sekarang pasar di internasional bludak, sekarang lebih banyak ke gula aren. Nah, gula aren bubuk itu sangat
peminatnya sangat besar banget ya di semuanya negara. Karena memang unik dan khas Indonesia ya. Iya, betul. Apalagi gula aren dari Bawean ya enak banget. Wah itu Kak, keren banget. Tadi kan ada gula aren, ada batik. Nah itu tuh tadi kan juga udah membangun tentang kepercayaan antara kakak dengan eksportir kakak. Apalagi kakak juga punya channel lah ya, channel yang kakak bangun. Nah itu tuh gimana sih Kak susah payahnya kakak pas ekspor itu? Pernah nggak sih Kak nemuin sebuah kendala saat ekspor atau mungkin tiba-tiba bayarnya kabur atau mungkin apa? Kan banyak tuh Kak. Pasti susah, jatuh bangunnya pasti ada lah. Bisa tolong diceritain nggak tuh Kak? Oke, sebenarnya tantangan ekspor itu banyak banget ya, apalagi kita awam ya dari negara Indonesia, terus tiba-tiba kita kerjasama produk kita di luar negeri, dan kita tidak tahu orang itu sifatnya seperti apa. Benar banget. Nah, caranya itu, jadi yang pertama itu saya sudah mengalami beberapa tantangan. Saya juga uang saya dulu dibawa lari sama buyer saya di Jamaika. Gimana tuh Kak terus itu? Kak? Dibawa lari loh. Kayak Ya. gitu kan biasanya orang langsung down tuh Kak. Apalagi main di ekspor kan. Terus kan di umur kita yang sekarang tuh juga pastinya kayak down lah. Apalagi kayak kita tuh pasti banyak yang seumuran kita tuh pasti yang kayak labil, mudah down. Itu gimana tuh Kak? Nah, awalnya sebelum pandemi ini lancar-lancar aja ya pengirimannya ke Jamaika. Ke Jamaika itu udah 3 kali pengiriman. Otomatis saya dan pihak Jamaika itu udah trust. Kita udah membangun trust bersama. Kemudian di masa pandemi awal-awal, ternyata dari bayarnya itu sendiri, awalnya saya minta sudah transfer apa belum? Karena kan pembayaran dari perusahaan kami itu pakai bank TT transfer, bukan LC atau FOB. Nah, jadi kayak gitu. Lama-kelamaan ternyata nomor itu diblok sama pihak mereka. Nah, di situ perusahaan kami tuh buat semua perusahaan ya, jangan meskipun kita tantangannya besar, ditipu sama orang, terus bisnis kita nggak jalan, itu jangan langsung stop di situ. Kita bagaimana kita inovasi lagi atau enggak membangun kepercayaan lagi kepada buyer selain mereka yang sudah menipu kita. Tapi kita tidak boleh punya rasa dendam ke pihak buyer tersebut. Wah keren banget. Tadi kan ada inovasinya juga, terus habis itu kakak sempat jatuh bangun dan ditipu juga. Nah pasti kan di sebuah perusahaan, apalagi impor, kakak kan pasti memiliki sebuah target tuh kak. Terus kan tiba-tiba bayarnya hilang. Nah itu tuh caranya kakak buat mengganti target tersebut tuh gimana tuh kak? Apa kakak biarin aja, apa gimana gitu? Oke. Jadi untuk mengganti sebuah target yang hilang, karena kan setiap kita maju atau setiap kita distribusi produk kita ada planning terlebih dahulu. Nah, jika ada plan A dan plan B, kalau plan A-nya itu gagal, kita masih punya plan B. Jadi berapa banyak uang kita yang ditipu mereka atau berapa banyak uang kita yang masuk ke mereka, bagaimana kita itu bisa mengembalikan uang tersebut dengan cepat. Karena memang profitable di pasar lokal dengan pasar internasional itu sangat berbeda. Gitu Kak, ini tadi ngomong-ngomong kan kakak ada yang uangnya sempat dibawa lari itu ya. Itu gimana cara kakak untuk menghindari bayar-bayaran seperti itu lagi? Gimana cara mencari bayar yang lebih trusted? Bener tuh kak, apalagi kan pernah sempet ketipu sih kayak langsung ngerasa kayak aduh kalau ketipu lagi gimana Jadi nih khawatir. gitu. Iya kan, khawatir. Oke, jadi kan perusahaan kami sekarang itu dapat kepercayaan juga dari Bank BNI Ekspora yang punya program BNI Ekspora. Jadi sekarang itu nggak pakai bank transfer lagi, pakainya LC atau FOB. Itu lebih aman di perusahaan kita. Wah, Karena bagus. kan awal dulu kan nggak tahu ya LC FOB itu kayak gimana, terus prosedurnya juga panjang. Jadi kan maunya kalau saya dengan pemula itu maunya kan instan, jadi perbayarnya ya instan aja. Nah itu kan kakak tadi bahas FOB, bahas LC. Kalau boleh tahu itu tuh Universitas Ciputra Surabaya itu mengajarkan itu semua, membimbing itu semua ke kakak, akhirnya kakak bisa ekspor sekarang. Apakah kakak juga mendapatkan banyak ilmu nih dari kampus kita nih? Sebenarnya memang terima kasih di Universitas Ciputra. Dulu waktu semester 3, ini tuh FOB, LC dan sebagainya, itu sudah saya dapatkan di Ciputra di semester 3. Kemudian saya memperdalam lagi dengan mengikuti
webinar-webinar dari pihak eksportir, pihak Kadin, terus pihak eh, Kemendagri dan sebagainya. Nah kak gini, kan ekspor itu kan nggak mudah ya. Maksudnya gimana kakak ini mengencourage diri kakak sendiri supaya berani mengambil tantangan tersebut? Nah, emang ekspor itu nggak mudah, apalagi buat pemula yang belum punya surat-surat sertifikasi seperti BPOM, PIRT dan sebagainya. Itu mohon sudah kalau mau produknya udah siap untuk ekspor, mohon diuruskan. Karena memang semua negara itu butuh yang namanya BPOM. Memang nggak cuma semua negara, di Indonesia juga kalau mau masuk ke minimarket atau minimarket yang internasional itu harus pakai BPOM. Tadi kan kakak udah bahas BPOM gitu-gitu. Mungkin buat masyarakat yang awam-awam nih kak, kan ada shipment. Nah jadi tuh buat yang mau tahu, jadi kalau ekspor tuh ada beberapa sistem pengiriman. Nah tadi tuh Kamira jelasin ada FOB, ada LC, itu pengiriman dan pembayarannya. Boleh dijelasin nih kak buat orang-orang mungkin kan belum tahu, banyak yang belum tahu tentang ekspor. Bisa dijelasin FOB itu apa yang tadi kakak bilang. Kalau LC itu jadi dari pihak bank sana itu dicairkan melalui terlebih dahulu bank dari sananya. Jadi bukan pihak bayarnya yang ngasih ke kita. Jadi ditebus dulu sama pihak banknya yang dari pihak bayar. Kalau yang FOB pembayarnya itu jika produk kita sudah masuk ke kapal, nah pembayarnya di situ waktu kapal berjalan. Jadi yang satunya kita tuh menggunakan pihak ketiga sebagai perantara. Kalau yang FOB itu langsung dengan bayarnya dan mereka itu FOB juga pakai bank juga. oh bank juga. Tapi kayak shipmentnya pembayarannya setelah berada di kapal tersebut. Sebenarnya itu ada dua ya pembayaran di FOB. Ada yang lunas full waktu barangnya di kapal, ada yang setengah-setengah dibayar dulu atau di sana. Tapi karena perusahaan kita takut yang namanya ditipu lagi, jadi ya full bayarnya di depan. Kalau antara LC sama FOB lebih prefer yang mana? Sebenarnya dua-duanya aman sih. Gitu ya. Iya. Dua-duanya aman. Tapi kan Semuanya aman. semuanya kan ada kecenderungan nih kak. Kalau kakak secara pribadi sendiri nih kak, kakak itu lebih memilih menggunakan sistem FOB atau LLC? Nah, sebenarnya kalau perusahaan kami bukan yang menargetkan, misalkan saya kan udah kerjasama dengan Malaysia, Singapura, Jamaika, juga ini ada buyer lagi yang kedua di Singapura juga Malaysia, dan mau masuk lagi di Eropa, Belanda. Nah itu agak ribet banget ya di Belanda. Nah di perusahaan saya itu bukan saya menetapkan pembayaran lewat LC atau FOB. Jadi karena sistemnya apa ya namanya, dari pihak mereka misalkan mbak aku mau bayar ya tapi paketnya FOB sebanyak 1 kontainer, terus untuk pengirimannya itu berarti di pelabuhan Kelang atau apa gitu, jadi udah ditentuin dari mereka, jadi bukan pihak saya yang nentuin. Oh, jadi semua sistem ditentukan oleh bayar, kita tinggal kirim aja Iya, betul. dan lebih tepatnya kayak mereka tinggal terima jadinya juga lah ya, Iya, sesuai betul. sistem yang mereka pinginin. Nah, buat para UMKM atau UKM pada saat ini itu pemerintah itu punya program untuk memajukan UKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi. Segera mendaftarkan PIRT dan juga BPOM. Karena mungkin regulasinya mudah ya pada saat ini. Nah, keren banget. Jadi kan tadi udah kepengurusan BPOM, PIRT. Nah itu tuh kakak tuh butuh berapa waktu sih kak? Kan kadang di sini banyak nih kak yang mau mulai usaha belum mau mulai karena dipikir sistemnya itu yang mungkin susah ya dipikir. Jadi takut biar duluan lama. gitu. Nah itu tuh berapa lama sih kak? Biar orang-orang tuh bisa mengira-ngira nih waktu-waktunya. Gini, kalau misalkan perusahaannya belum punya merek atau nama perusahaan, jangan langsung bikin PRT atau BPOM. Karena kan kita harus punya NIB perusahaan dulu. Nah, bikin NIB itu juga memerlukan waktu yang lama. Kalau misalkan enggak. Kalau boleh tahu berapa lama ya kak kalau bikin NIB kira-kira? Kalau aku seminggu aja sih, soalnya bisa lewat online. Semuanya sekarang bisa lewat online. Karena adanya sistem online sekarang semuanya bisa lebih cepat, lebih praktis dan kayak buat orang-orang mau mulai usahanya tuh jadi lebih gampang lah ya. Iya, betul. Nah, untuk mau tanya nih kak, tadi kan kakak juga bilangnya kakak tuh mahasiswa S2.
kakak juga mengurus ekspor ke berbagai negara lah, dan habis ini kakak ngurus ekspor ke Belanda juga, yang which is itu susah banget. Nah, gimana sih caranya kakak buat manage waktunya kakak atau mengatur waktunya kakak antara kuliah dan ekspor? Itu semua tuh gimana tuh kak? Pasti kan nggak gampang buat menjalankan usaha, apalagi usahanya kakak tuh udah diekspor lah. Itu gimana tuh kak? Ya, jadi emang manajemen waktu itu sangat baik ya, bukan cuma bagi mahasiswa, juga bagi perusahaan. Karena kalau kita telat sedikit, bayar kita tuh kemungkinan kalau di luar negeri bakal pindah ke bayar lain, kayak gitu. Jadi kita nggak boleh lengah. Kalau memang kita serius mau buat ekspor, ya udah kita kejar satu bayar dulu. Kalau sudah MOU, baru kita cari bayar lagi, gitu. Kakak ini kan kayak sibuk banget gitu ya, pernah nggak kayak merasa kewalahan dan bahkan merasa benar-benar down sampai mau mundur gitu dari bisnis? Enggak sih, enggak Gitu ya. Tipsnya gimana itu kak biar tetap semangat kayak gitu? Oh iya, jadi buat mahasiswa, bukan cuma di UC ya, semuanya bedakan antara pekerjaan dan juga pendidikan. Pendidikan itu baik, tapi kerja juga baik. Kalau misalkan kita nggak balance, kita bekerja tapi nggak pendidikan, itu juga kurang baik. Nah, cara memanajemen waktunya, jika misalkan ada tugas, dikasih hari ini, itu selesaikan itu di malam hari. Biar di saat besoknya, lusanya, atau pada saat deadline-nya, kita nggak kesusu buat ngerjain. Jadi kita bisa ganti aktivitas yang lainnya, seperti ngurus bisnis atau yang lainnya gitu. Jadi semuanya harus, berarti Kak Mira ini tipenya kayak merencanakan sesuatu, kayak stick to the plan, kayak habis ini ngapain, habis itu setelah itu ngapain, setelah itu ngapain, gitu nggak Iya, sih Kak? betul. Secara besar, betul banget. Karena keren. memang planning itu sangat baik ya, bukan cuma di bisnis, semuanya harus kita plan. Semuanya kalau Kak Mira tipenya harus di-plan dengan baik dan benar. Jadi buat meminimalisir adanya kesalahan gitu tuh Kak, betul banget. Betul. Nah, Karena kan Iya. suatu kesalahan yang kita pernah alami itu kita belajar, lalu di planning lagi adanya dengan BMC. Nah itu kan BMC-nya kalau BMC gagal kita bikin BMC baru. Tapi kan ini kan ada BMC nih Kak. Kalau mungkin kalau kita kan mahasiswa mungkin udah tahu, boleh nggak sih Kak dijelasin apa sih Kak itu BMC? Buat keterkaitan dengan ekspornya Kakak, apa sih BMC itu? Fungsinya gitu apa? Jadi BMC itu adalah bisnis model canvas, di mana bisnis model canvas itu sangat bagus di setiap perusahaan, bukan cuma di ekspor aja. Karena di dalam BMC itu ada beberapa penting inti dari internal perusahaan seperti value proposition, itu juga sangat penting. Karena kalau dari value proposition yang baik, produk kita atau perusahaan kita akan diterima oleh masyarakat. Karena kan masyarakat ada yang cerewet, ada yang biasa, kan berbeda-beda ya. Nah, masyarakat itu maunya value proposition itu ada di dia, manfaat bagi dia itu apa sih gitu. Jadi nggak sia-sia buat beli produk dari perusahaan kita. Wah keren banget. Jadi buat semuanya yang mau membuat sebuah bisnis lebih baik terplankan terlebih dahulu. Salah satunya dengan menggunakan bisnis model canvas. Keren banget. Dulu Kak Mira belajar bisnis model canvas, belajar di UC atau di mana ini Kak? Ya, dulu memang semuanya di UC. Awalnya memang awam banget ya sama bisnis ekspor. Karena saya sukanya dengan tantangan. Dan setiap tantangan itu akan menghasilkan buah hasil yang sangat besar. Istilahnya high risk, high return. Keren. Jadi pelajaran di UC itu benar-benar bisa diaplikasikan ya Kak di dunia bisnis. Di UC itu banyak banget inti-inti yang bisa diterapkan di internal perusahaan maupun eksternal perusahaan, dari kompetitor, dari STP, BMC, terus Blue Ocean dan sebagainya. Nah, kembali lagi nih Kak tentang ekspor. Tadi kan Kakak bilang tuh Kak kalau misalnya Kakak itu pertama kali memasarkan produknya Kakak di hotelnya Kakak. Berarti secara nggak langsung Kak Mira ini memiliki privilege lah, salah satu privilege. Nah, itu kan nggak semua orang memiliki privilege yang sama seperti Kak Mira kan, betul bukan? Nah, itu tuh gimana sih Kak caranya Kak Mira memanfaatkan privilege yang Kakak dapetin itu? Sebenarnya gini, caranya saya mendapatkan privilege, kita tuh nggak boleh lari dari tujuan kita seperti apa. Kalau misalkan kita memang di hotel kita ada buyer dan itu di hotel saya sendiri, ya udah kita harus memanfaatkan kayak gitu. Nah, karena sekarang itu yang bagus berkolaborasi, mungkin ada bisnis lain yang
bisa kami bantu atau gimana. Karena memang basicnya kan saya eksportir, tapi saya juga menghasilkan produk sendiri. Nah kebetulan saya juga gula aren itu nggak semuanya produksi sendiri. Jadi kayak raw material saya bekerja sama dengan UKM di Bawean, semuanya saya kepul, lalu saya inovasikan jadi beberapa produk. Ada gula aren atau palm sugar bubuk, palm sugar cair, dan juga ada hasil dari olahan gula aren ini yaitu wedang jahe celup. Yang cara penggunaannya itu seperti teh celup, dan itu di Indonesia cuma perusahaan saya yang baru buat. Wah, keren banget. Berarti adanya inovasi nih Kak. Nah, Ya. tadi kan Kakak pikirkan pertama kali tuh Kak di Indonesia, wedang jahe celup. Ya. Itu tuh awal mulanya Kakak memikirkan inovasi itu tuh apa tuh Kak? Jadi kan sekarang banyak ya orang yang tinggal di hotel, terus orang yang di masa pandemi ini pengen minuman yang sehat, yang nggak terlalu manis, yang nggak bikin sering dan sebagainya. Dan orang itu jangan lupa pengennya itu yang praktis. Karena kan istilahnya saya melihat dari teh celup. Teh celup itu kan tinggal dicelup dan diseduh ya. Nah, terus saya mikir gimana caranya wedang jahe itu bisa penggunaannya itu praktis seperti teh celup. Itu proses R&D-nya butuh waktu berapa lama tuh Kak produk unik kayak gitu? Itu butuh waktu setahun ya buat saya research karena kan harus Termasuk cari bahan-bahannya dulu gitu ya Kak? kalau bahan memang kebetulan kan kalau gula arennya itu sendiri dari kebun kita sendiri yang ada di Bawean dan juga si para UKM ini. Terus yang jahenya itu saya juga bekerja sama dengan beberapa supplier karena kalau satu supplier aja itu nggak mungkin. Jika supplier cuma satu, kemudian suppliernya tutup sementara, terus bagaimana dengan bisnis kita? Makanya, Benar banget. ya, makanya kita harus punya plan A, plan B, dan plan C. Itu. Nah, tadi kan Kakak ini hitungannya bisnisnya UMKM yang udah cukup berhasil nih Kak. Hasilnya alhamdulillah ya. Masih Alhamdulillah. belajar lagi. Nah itu tuh ada nggak sih Kak evaluasi Kakak yang Kakak lakuin biar perusahaannya Kakak itu bisa lebih berkembang dan caranya Kakak melakukan evaluasinya tuh gimana tuh Kak? Nah, kalau untuk sektor ekspor ya, itu untuk evaluasinya agar berkembang ke depannya cuma satu, pemasaran dan juga network yang banyak. Jadi pemasaran itu kita bisa ikut pameran-pameran seperti ini, pameran internasional kayak TEI, Sayang Interfood, karena itu juga bayar dari sana banyak banget. Terus juga pokoknya kita gencarkan terus itu apa pemasarannya. Ngomong-ngomong soal pameran, berarti Kakak pernah ikut pameran kayak TI dan lain-lain gitu ya? Pernah Ikut yang di mana itu Kak? saya ikut di Trade Expo di Jakarta, sama di Jakarta di BSD untuk TI-nya, untuk Sayang Interfood-nya di J Expo. Wah. Selama pameran itu berarti benar-benar membantu bisnis Kakak biar dapat network gitu ya? Iya, Sama betul. penjualan gitu. Itu sangat banyak banget ya, buyer yang dari pameran itu banyak banget. Ada yang dari India, ada yang dari Singapura itu. Dan di Singapura itu sangat pintar. Jadi dia mau private label dari kita. Jadi tanpa label. Nah kemudian mereka lempar lagi ke negara lain. Karena kan sesuatu barang yang berhentinya di Singapura kemudian dilempar lagi itu menjadi suatu nilai yang sangat mahal. Gitu. Cara join di pameran itu gampang atau gimana Kak? Bisa di-share dulu pertama kali caranya biar kita bisa ada gambaran. Oh, cara joinnya tuh jadi saya mahasiswa dari Ciputra. Nah, di Ciputra itu ada wadah sendiri buat UKM, UMKM atau UKM yang bisa produknya yang bisa ikut pameran. Jadi disaring dulu produk mana yang bagus, produk mana yang memang kualitasnya untuk ekspor. Seperti produknya Mbak Sheila juga dulu ikut deh. Wah keren banget. Sambel Oke. ya? Iya. Jadi perlu dijelasin juga nih. Jadi tuh banyak banget penyelenggara buat kalian yang mau melakukan ekspor atau mungkin mengembangkan usahanya. Nah, salah satu pengembangnya merupakan Trade Expo Indonesia. Itu tuh salah satu penyelenggara yang cukup terkenal lah di Indonesia dan juga Sayang Interfood itu lebih dikhususkan ke makanan gitu kan ya Kak? Iya, banyak banget demo-demo makanan. Terus juga buat masak di sana ada Chef Rudy dan sebagainya. Di situ kita bertemu dengan orang-orang yang memang buat keberlangsungan bisnis kita ke depannya. Nah, tadi kan Kakak udah banyak dapat pameran-pameran tuh Kak. Yang awal mulanya kan
say thank you to Ciputra juga kan Kak, Iya. betul banget. Nah itu tuh inspirasi apa aja sih Kak yang Kakak dapetin setelah Kakak mengikuti pameran yang diselenggarakan itu, yang berhubungan dengan ekspornya Kakak sekarang Kak? Jadi inspirasi yang saya dapat gimana perusahaan saya melihat dari kompetitor kita. Nah, dari beberapa buyer yang sudah membeli di kita karena mereka sudah keliling satu hall semuanya karena memang gula aren Bawen itu yang paling bagus dari Juragan 99 dan juga dari Baba Raffi juga sudah memberi feedback ke kita. Selama Terus- masa pandemi ini kira-kira berdampak nggak itu terhadap penjualannya? Ya, jadi untuk pandemi ini sangat berdampak ya. Yang tadi terakhir itu di 2019 awal mau pandemi saya kena tipu, kemudian di 2020 awal saya kena COVID keluarga itu sampai akhir tahun karena memang lama banget ya, banyak banget hal-hal yang harus keluarga saya jalankan. Jadi benar-benar off di 2020 itu off. Dan sekarang 2021 jalan kembali, tapi kita juga menyiapkan untuk pasar lokal juga. Sebenarnya saya nggak menyiapkan untuk pasar lokal karena pada saat pandemi, terus karena pasar lokal juga membutuhkan gula aren, saya melihat pasar tersebut. Kemudian saya mendistribusikan kepada warung kopi di Bandung, terus ada yang di Lamongan dan sebagainya. Feedback di lokal juga bagus sih. Wah, keren banget. Tadi kan Kakak bilang keluarganya Kakak sekeluarga sempat kena COVID-19 ya Kak? Ya. Dan itu Kakak padahal bisnisnya tentang food and beverage tuh Kak, di Gula Aren. Gimana sih Kak cara meyakinkan customer Kakak atau bayarnya Kakak? Kan secara nggak langsung pasti ada kayak kepercayaan yang mungkin kayak, wah ini kalau misalnya COVID-19 produksinya gimana dong? Jangan-jangan nanti di Gula Arennya tiba-tiba ada virusnya juga. Itu kan pasti mereka semua kepikirkan. Gimana sih Kak cara membangun kepercayaan itu lagi? Nah sebenarnya kan usaha di perusahaan saya itu bukan food and beverage, lebih tepatnya ke komoditi. Komoditi gula Ya, merah tuh. Dan kita tidak ada yang nyentuh tangan atau apa, cuman dari karyawan kami itu cuman melihat stoknya berapa, semua produksinya bubuk, cair dan sebagainya itu by mesin. Jadi nggak pakai tangan. Jadi sudah pasti higienis. Iya, sudah pasti. emang harus higienis karena BPOM kan yang dilihat higienitasnya juga harus. Kalau produk kita nggak higienis, kita nggak bisa keluar BPOM-nya. Nah, jadi Kak Mira ini dan perusahaannya mengedepankan protokol kesehatan juga, jadinya untuk orang-orang yang memproduksi ini tidak ada yang kena COVID-19 juga, sehingga Iya, alhamdulillah. produksinya itu tetap aman dan akhirnya bayar tetap percaya. Keren banget. Ke depannya kira-kira sekarang kan sudah ada produk seperti gula aren dan ya apakah ada proses design thinking untuk produk selanjutnya yang mau Anda luncurkan? Gitu. Oke, jadi karena pameran kali ini temanya modifikasi design thinking. Nah, design thinking itu juga sangat bagus ya buat perusahaan kita. Ada 5 tahap yang harus kita lakukan di perusahaan kita. Yang pertama, tahap empati. Gimana kita itu melihat berempati kepada kebutuhan apa saat ini yang dibutuhkan oleh customer kita bagi semua bisnis di sektor makanan, komoditas atau apapun. Produk apa yang kira-kira yang dibutuhkan oleh buyer luar negeri maupun dalam negeri, apalagi di masa pandemi seperti ini. Karena kan banyak banget nih perusahaan yang udah jalan banyak produknya, kemudian di masa pandemi sepi, dan mereka berinovasi produk apa yang diterima di masa pandemi. Seperti itu. Terus yang kedua, ada define, di mana kita tuh memecahkan sebuah masalah di situ. Kita temuin masalahnya apa di situ. Banyak buyer contohnya di perusahaan kami banyak buyer yang aware terhadap kesehatan, beralih dari penggunaan gula putih menjadi gula aren atau palm sugar gitu. Terus untuk tahap yang ketiga ada ide. Jadi ide itu kita jangan berjalan sendiri ya. Kalau kita berjalan sendiri itu susah buat kita kolaborasi atau bekerja sama dengan banyak perusahaan. Jadi kita nggak boleh senggol kanan, senggol kiri, jangan. Kalau bisa itu berkolaborasi dengan buyer kita,
dengan rekan kita, dengan distribusi kita itu berkolaborasi, saling menyampaikan ide apa yang akan dibuat solusi untuk meluncurkan sebuah distribusi produk gitu. Terus tahap yang keempat ada prototipe. Nah, prototipe ini masuk ke dalam bagaimana bentuk produk yang akan kita salurkan. Nah, itu sangat wajib ya buat produk kita agar kita tahu prototipenya seperti apa, bikin rancangannya istilahnya. Terus yang terakhir ada tahap tes, di mana tes ini kita sudah menyalurkan produk kita kepada buyer kita, kemudian kita akan mendapatkan feedback dari mereka. Dan feedback itu sangat penting bagi internal perusahaan kita. Terima kasih. Wah, keren banget, keren banget. Jadi semuanya itu juga kakak dapetin dari Universitas Ciputra Surabaya ini, Iya. Modified Design Thinking. Nah itu salah satu perencanaan yang dibuat perusahaan dari proses awal hingga akhir menjadi sebuah produk jadi. Nah jadi itu kalau misalnya nih kak, kalau saya mau tanya tadi kan kakak sudah cukup menguasai tentang itu ya kak. Pernah nggak sih kakak itu ekspor sebuah barang atau kakak memikirkan suatu barang ternyata itu nggak terlalu diterima di pasar tuh kak? Apakah kakak berhenti menjualkannya atau kakak gimana caranya biar nih produk saya tuh harus diterima, gimana caranya tuh kak atau gimana? Nah, kalau gula aren cair itu salah satunya produk yang tidak terlalu banyak di pasar luar negeri, tidak seberapa diminati. Nah, kalau kita tetap berjalan di sektor gula aren cair, perusahaan kita untuk operasional produksinya kita nggak dapat apa-apa. Mending kita memang di-stopkan di produksi produk cair untuk ekspor, tapi untuk lokal sangat banyak peminatnya untuk gula aren cair karena banyak banget kopi-kopi yang udah bekerja sama dengan gula aren perusahaan kami. Seperti Rose Coffee yang ada di Bandung, yang ada di Jakarta, yang ada di Lamongan, yang ada di Gersik juga sudah bekerja sama dengan kami. Gini Nggak bisa kak, nyebutin merek. jadi kan tadi kan kakak ada membahas tentang perbedaan taste antara orang Indonesia dan juga orang luar negeri terkait gula aren bubuk dan juga gula aren cair. Iya. Nah, itu cara kakak menyampaikan taste atau menentukan oh sebaiknya saya di negara ini saya jualan yang bubuk, di negara sana saya yang cair. Itu gimana kak? Nah, itu perlunya riset pasar. Kita harus meriset pasar dulu. Pasar apa? Contohnya nih, pertama kali ekspor untuk gula bubuk kita di Malaysia. Nah, pasar Malaysia ini nggak suka gula yang terlalu manis. Makanya mereka belinya yang bubuk. Karena yang bubuk kan mereka bisa dicampurkan ke makanan, ke yang lain-lain. Kalau yang cair itu emang manis banget sih. Kan nggak terlalu manis namanya gula aren. Berarti kakak juga menyesuaikan kayak lidah umumnya tuh kak, lidah umumnya. Nah, Iya. tapi kan kalau kita ekspor nih kak, itu kan orang mereka juga kayak susah tuh kak buat nyobainnya. Apalagi kalau misalnya emang katanya kakak ketemu di tempatnya kakak masarin yaitu Hotel Bower. Nah terus gimana tuh kak kalau misalnya emang yang mereka belum pernah nyobain produknya kakak kayak gitu buat menentukan rasanya terlalu manis atau enggaknya, itu gimana tuh kak? Nah, sebelum kita mengirimkan barang kepada mereka, kita memberi dulu proposal kita. Kandungan apa yang ada di dalam produk kita. Nah, untuk minimal cek lab di pasar ekspor itu Sukovindo. Itu semuanya bisa dicekkan di Sukovindo. Grade-nya apa yang ada di produk kita. Kemudian kita lihat dulu, misalkan di Eropa nih, Eropa itu pengen kalau gula ya mash-nya yang 18 atau kelembutannya yang 18, terus kandungan airnya berapa persen seperti itu. Nah, pasar Eropa ini sangat-sangat sulit banget untuk kita masukin karena banyak banget sertifikat yang harus dikeluarkan, banyak banget. Apalagi di bidang makanan minuman ya. Wah, keren banget, keren banget. Berarti kan perjalanannya Kak Mira ini buat menempuh dari awal hingga sampai masuk ke pasar Eropa ini bukanlah sesuatu yang mudah ya Kak. Banyak Ya. jatuh bangunnya, banyak hal yang harus diurusin juga seperti Tantangannya pengurusan. luar biasa. Awalnya itu Iya. takut banget masuk ke Eropa karena memang persaingannya ketat, maunya juga banyak. Nah, di situ kami berkolaborasi dengan perusahaan lain. Jadi kami yang memproduksi untuk sertifikat
ada perusahaan yang menguruskan seperti itu. Jadi agak mudah ya kita untuk berjalan. Jadi itu semuanya perlu networking ya, Ya, karena pentingnya betul. sebuah networking untuk menentukan kayak gimana sih keberlangsungan usaha kita ke depannya. Betul. Nah, tadi Kak, kan Eropa tuh susah ya Kak, yang katanya ada persyaratan labnya gitu-gitu. Nah, kalau misalnya ternyata nih Kak, produknya Kakak belum mencapai di situ tuh Kak, grade itu. Ternyata di setiap negara tuh semua ada grade-grade-nya. Gimana sih Kak cara Kakak tuh menentukannya itu? Apa Kakak tuh buat setiap negara itu beda-beda atau Kakak tuh buat rata-ratanya? Itu tuh gimana tuh Kak sistemnya perusahaannya Kakak? Nah, jadi ini kan rekan saya barusan meeting dengan orang di Belanda ya, Eropa, di Jakarta. Jadi kita masih minta dulu analis gula Eropa itu rekomendasinya dari mereka itu bagaimana. Apakah kita ekspornya itu gula aren yang kandungannya airnya banyak atau sedikit, atau ada gula merah, karena gula aren sama gula merah itu sangat beda ya. Gula merah itu seperti gula Jawa. Kalau gula aren itu memang dari nira aren, jadi namanya palm sugar. Palm sugar sama brown sugar itu beda. Brown sugar itu dari gula merah, palm sugar itu dari gula aren. Tuh. Jadi intinya kakak customisasi untuk setiap negara yang berbeda-beda gitu ya Kak? Ya, terus mereka nanti tanya pembuatannya SOP-nya itu gimana cara produksinya. Mereka melihat juga step by step cara produksi. Kalau produksinya kita nggak higienis tadi itu, terus juga sedikit, nggak mampu sama kuantitas yang mereka inginkan, itu jangan kita maju, daripada nanti perusahaan kita dicap jelek sama perusahaan luar negeri. Kan kita bagaimana mungkin memajukan produk Indonesia, terus kita juga membantu ekonomi Indonesia seperti apa. Dan maka dari itu nama dari produk Indonesia itu harus kita jaga juga. Seperti itu. Keren banget, keren banget. Tadi kan, tadi mau ngulik lebih dalam lagi nih Yun. Jadi kepo kan tentang ekspor ini. bener banget. Itu tuh kan tadi Kak Mira bilang Eropa ada standarnya sendiri, misalnya di Jamaica ada standarnya sendiri. Terus caranya Kakak produksinya itu tuh gimana tuh Kak? Kan jadi ribet tuh Kan Kak, banyak nih Kak negara yang Kakak ekspor itu gimana tuh Kak? Nah, kalau Eropa, setiap Eropa itu kan beda. Ada Belanda, ada negara ini, ada negara ini. Nah, ini kebetulan itu negara Belanda yang ingin. Nah, negara Belanda itu mintanya sertifikat GAP, GHP, dan GMP. Nah, itu dikeluarkan di setiap negara mereka di Belanda, kayak gitu. Nah, untuk produksi saya nggak produksi untuk bahan yang lain, saya tetap produksi satu produksi, tapi saya minta rekomendasi dari pihak buyer. Nah, kalau rekomendasi seperti ini, apakah mereka memasarkan sendiri atau dipasarkan ke buyer lain seperti itu? Jadi kita nggak bikin biaya operasional lain lagi. Wah, keren banget. Jadi adanya rekomendasi-rekomendasi dari pihak lain itu sangat membantu untuk mengembangkan kita. Jadi kita jangan tertutup buat menerima masukan dari orang lain juga ya Kak. Jadi kita Iya. harus terbuka pemikirannya gimana caranya biar tujuan utama kita tuh tercapai. Puncak tujuan kita tuh tercapai ya kan Yun? Wah, keren banget, keren Emang banget. kita harus lihat kompetitor seperti apa, tapi kita jangan menutup mata sama kompetitor. Kalau bisa kita ajak kerjasama bareng-bareng gitu. Soalnya kolaborasi di masa pandemi ini sangat-sangat bagus sih menurut saya. Jadi yang berjalan itu bukan cuma produk kita, tapi produk orang juga kita bantu jalan, dan juga nama Indonesia juga balik lagi untuk ekonominya. Karena ekonomi pada saat ini, ekonomi untuk UMKM itu sangat sama pemerintah sangat didorong. Kemarin saya mengikuti acara serah terima dengan Pak Teten yang kebetulan Menteri UMKM Republik Indonesia, juga dengan Bapak Bupati di Gresik, Pak Ahmad Yani, dan juga Kepala Bea Cukai Kanwil 1 dan staf yang lainnya. Itu kami habis mengikuti acara di 2 minggu yang lalu untuk pamerannya. Cuman pameran untuk pelepasan ekspor itu. Jadi memang sama mereka memang benar-benar dibantu, bukan cuma produk saya ya, produk UKM lain juga dibantu. Wah, keren banget kan. Nah, tadi sempat ada yang dari Pak Menteri sampai ada yang pelepasan ekspor itu tuh
Kenalnya dari mana? Sistemnya itu kenal tuh dari mana tuh Kak? Sistem pengikutan pameran itu gimana? Secara kan kayak mungkin orang-orang juga banyak yang nggak tahu nih Kak, kayak itu tuh ikut pameran gimana? Mungkin kalau Trade Expo atau Sale itu kan mungkin ada marketingnya tersendiri. Tapi untuk marketing yang ini gimana tuh Kak sistemnya? Ya, jadi kita perlu seperti tadi kita nggak bisa menutup mata, kita harus melihat juga seperti mengikuti grup dari Pudak Galeri yang disediakan di Gersik untuk para UMKM. Terus untuk Bawean Ekspor ada sendiri karena saya memang asli dari Pulau Bawean. Bawean Ekspor ada sendiri. Nah kebetulan perusahaan kami itu masuk di dalam grup tersebut. Nah di waktu itu memang ada pelepasan ekspor ke seperti produk saya pelepasan ekspor ke negara Singapura dan juga Malaysia itu dilepas bareng-bareng sama Pak Teten dan juga Bupati di Gresik, Pak Ahmad Yani gitu. Wah, keren banget, keren banget. Ya, alhamdulillah. Di usia Kak Mira yang sekarang ini, dengan usia yang masih muda, Kak Mira benar-benar menemukan peluang-peluangnya yang gak gampang dan juga Kak Mira tetap di pendidikannya tetap jalan, semuanya jalan. Salut banget sih sama Kak Mira. Sampai sukses jadi eksportir. Sampai eksploitir, Alhamdulillah. nggak semuanya bisa loh. Wah. Saya aja masih belum ada pikiran loh sampai ke ekspor. Nah, untuk pesan-pesannya nih Kak, buat orang yang mau memulai usaha atau mungkin sekarang yang usaha dan masih UMKM atau mungkin siapapun lah, itu apa sih Kak pesan-pesan yang pengen Kakak sampaikan buat yuk ekspor nih gimana tuh Kak? Tiapnya gitu Kak, tips dan trik. Iya, boleh. Oke, buat semua para UKM atau UMKM yang ada di sini, jangan takut untuk ekspor, jangan takut untuk menyiapkan semua sertifikat seperti BPOM dan sebagainya. Sekarang serba online, kita bisa mendaftarnya di online. Kalau misalkan belum tahu, saya pernah melakukannya itu nanti saya kasih langkah-langkahnya seperti apa untuk pendaftarannya di online. Nah, untuk para UMKM juga jangan takut untuk kompetitor di luar maupun di dalam, dan juga jangan takut untuk kita gimana caranya kita nggak decline, kita harus inovasi lagi ke atas, jangan sampai perusahaan kita mati gitu. Wah, keren banget. Jadi semuanya itu harus gimana caranya perusahaan kita tetap harus meningkat, kita juga harus mengembangkan dan kita juga banyak lah tips-tips yang didapetin pendaftaran-pendaftarannya juga. Nah, Iya. tapi nih Kak, banyak orang yang bertanggapan bahwa kayak aduh mulai ekspor tuh mahal, pasti besar nih. Nah itu tuh gimana tuh Kak buat memecahkan mindset itu, buat memecahkan pemikiran tersebut gimana tuh Kak? Oke, nah buat orang semua para pelaku jangan takut. Oh, biaya ekspor mahal, terus prosesnya juga berat. Nah, itu jangan takut. Soalnya kita juga dibantu sama pihak bea cukai. Nanti kita dikasih tahu, dibimbing dulu. Seperti ini, nanti seperti ini. Nah, untuk pembiayaannya, kalau bisa para UMKM itu jangan mengeluarkan uang sendiri. Jadi sebenarnya untuk pembiayaan ekspor ini kita akan dapat profit itu lebih banyak lagi dari beberapa step untuk mengurus itu bukan dari perusahaan yang bayar, melainkan perusahaan dari pihak bayar yang bayar. Jadi sudah di-include-kan ke apa? Sudah Ya, termasuk di biaya-biaya saat betul. ekspor tersebut ya Kak? Pokoknya perusahaan kita jangan ngeluarin uang apapun. Pokoknya semuanya itu di-include-kan di situ biar apa ya? Soalnya kan banyak banget ya biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Apalagi kalau import nih, import lain lagi, import mahal banget untuk pajaknya. Wah keren banget. Jadi perhitungan keuangan yang baik itu juga menentukan gimana sih caranya trik-trik cerdas agar kita tuh bisa melakukan ekspor tanpa kita sendiri tuh mengeluarkan yang lebih, betul nggak Kak? Ya. Wah keren banget. Keren Harus banget. melihat peluang sedikit demi sedikit. Melihat peluang dan belajar tentang cara keuangan. Betul. Di situ kan nanti kalau mbak-mbak atau adik-adik yang kuliah di Universitas Ciputra itu nanti dijelaskan step by step yang harus ada beberapa yang mengeluarkan uang sebelum produk kita ada di pelabuhan. Nah di situ tuh akan mengeluarkan uang terus. Dan di situ kita jangan sampai mengeluarkan uang. Bilang aja include sekalian di beberapa biaya-biaya tersebut gitu. Jadi pentingnya kalkulasi biaya dan gimana caranya kita mengatur biar semuanya itu tercover dengan baik, tertutupi dengan baik, dan gimana caranya biar
dengan sekali transaksi itu kita udah menutupi keseluruhan biaya-biaya yang kita perluin gitu kan ya Kak? Betul, Wah, betul keren sekali. Ya, kalau impor, nah itu kalau impor kalau misalkan modalnya belum tetap, ya kita bisa kolaborasi, terus kita bisa eh, kolaborasi dengan pihak bank atau dan sebagainya. Tapi memang untuk sertifikat untuk impor-impor itu banyak banget. Nah, kira-kira ke depannya apakah kakak ada keinginan mau membuat produk apa dan mau diekspor ke negara lain nggak? Kalau untuk membuat produk lagi sih kemungkinan enggak ya. Kalau kolaborasi dengan UKM kemungkinan iya. Jadi produk UKM, misalkan saya punya kenalan nih di negara Malaysia, kebetulan membutuhkan abon gitu. Sedangkan perusahaan saya nggak ada abon, nah itu kita bisa kolaborasi. Berapa? Nanti sama saya langsung ke itu. Menarik banget ini bisa jadi peluang bisnis buat UMKM semua yang di sini. Buat peluang bisnis dan juga peluang kerjasama yang baik, gimana caranya biar ini mungkin beberapa ada yang nggak punya wadah nih, istilahkan wadah yang bagus atau mungkin yang baik untuk memulai sebuah ekspor. Ini tuh bisa lewat Kamira. Kolaborasi. Buat Kamira itu juga sebagai pihak perantara lah ya, Iya. antara pembeli dengan UMKM-nya. Keren banget, keren banget. Saya juga nyari buat di negara mana sih yang butuh ini. Yang paling banyak butuh itu kalau sekarang itu madu ya. Tapi saya nggak punya madu. Wah, oke. Jadi buat semuanya mungkin yang mau mulai usaha atau apa bisa dilihat peluang-peluang, peluang-peluangnya apa. Terus habis itu kira-kira produk komoditas atau mungkin mungkin yang diperlukan perusahaan atau mungkin perusahaan di luar negeri atau negara di luar negeri itu apa. Mereka tuh butuhnya apa dan produk yang mereka suka itu apa. Biar muncul profit yang baik juga ya Kak. Biar Iya, betul. gimana caranya produk yang ada di Indonesia ini bisa dijual dengan nilai lebih di luar negeri ya Kak. Ya. Nah sekarang kalau nggak salah ya di sini Surabaya ada tamu dari Sri Lanka untuk pameran, kalau nggak salah perhiasan mungkin ini yang diadain di Kadin apa Jaya Marriott gitu, saya lupa. Kebetulan nanti mungkin saya diundang, mungkin ada pihak jewelry atau apa yang mau titip buat di display, nggak apa-apa. Dapat Wah. informasi kayak gitu tuh dari mana tuh kak? Banyak Saya banget tahu. tuh Kak. Kan dapat tiba-tiba pameran ini, tiba-tiba pembeli dari sini, tiba-tiba dapat ini ada pameran ini, ada pameran ini dari negara ini. Itu gimana tuh Kak dapetinnya? Saya juga kemarin habis ada meeting ya dengan BI Bank Indonesia sama GPI Jawa Timur. Nah di situ kita bahas tentang minimal modal untuk UMKM atau UKM. Sekarang kan UMKM itu minimal kalau nggak salah 50 miliar ya kalau nggak salah sekarang. Nah itu kita bahas itu sama bahas lagi buat pameran kedepannya. Nah kebetulan kemarin habis dikontak sama kepala GPI-nya. Habis ini ada acara pameran dari Sri Lanka. Pamerannya itu lebih ke jewelry gitu. Karena kebetulan saya juga punya bisnis di bidang jewelry, di bidang emas gitu. Wah, keren banget, keren banget. Jadi Kamira ini bisnisnya banyak banget ya, udah ekspor, terus habis itu juga ini barusan bilang tentang perhiasan. Terus habis itu gimana tuh Kak caranya Kamira buat membagi karyawan-karyawannya, cara membagi sistemnya juga kan kalau misalnya kita bekerja dengan sendiri nih, itu kita tinggal memanage atau mengatur diri kita sendiri. Tapi kalau dengan badan usaha yang lebih banyak, dengan sistem perusahaan yang lebih besar, itu kan butuh banyak kepala tuh Kak, dan pasti pendapatnya nggak sama semua. Itu tuh gimana tuh Kak caranya Kakak buat menyatukan itu semua? Ya, jadi untuk bisnis di bidang perhiasan perusahaan kami itu ada di Pulau Bawean, ada dua atau tiga toko ya saya lupa. Ada ya segitulah. Itu ada semuanya di Pulau Bawean. Kalau di sini karena kan di Pulau Bawean ada kepercayaan ya, dan kepercayaan tersebut saya lemparkan ke keluarga saya sendiri. Jadi tidak ada karyawan dari luar untuk di bidang emas perhiasan. Wah, jadi istilahnya bisnis keluarga yang dikelola oleh keluarga. Terus kalau Beda. Sebenarnya memang berasal dari orang tua, tapi untuk cabangnya emang yang buka atas nama perusahaan saya.
Nah, tadi kan pakai keluarga tuh Kak, karyawannya pakai keluarga. Nah itu tuh justru kan kadang kita ada ngerasa kayak, aduh nggak enak nih karena keluarga sendiri. Nah, Itu tuh gimana tuh Kak? Nah, itu yang ditakutin ya. Misalkan nih kita mempekerjakan keluarga kita sendiri. Misalkan nih keluarga kita kinerjanya jelek atau apa, itu nggak bisa dipecat. Sebenarnya kita kalau berbisnis itu nggak boleh melibatkan keluarga. Cuman kalau misalkan kita tahu sifat keluarganya seperti apa, terus kinerjanya seperti apa, karena nggak semua keluarga saya dapatkan kepercayaan, karena ada beberapa aja gitu. Ini benar-benar difilter dulu. Iya gitu betul, difilter dulu. Dan kalau misalnya ada konflik gitu, kira-kira menyikapinya gimana? Sejauh ini alhamdulillah belum ada konflik ya, karena memang pihak keluarga cuma duduk melayani. Untuk transaksi keuangannya itu ada adik saya. Saya agak kepo nih, kalau dalam keluarga yang di bisnisnya Kak Mira itu ada yang itu cuma yang seumuran atau ada justru yang lebih senior, lebih dewasa gitu? Kebanyakan senior semua sih. Nah, itu gimana caranya biar kita kan sebagai anak muda nggak dipandang rendah gitu? Kan anak kecil kan Bu, gitu gimana cara menyikapinya? Nggak bisa, kita harus apa ya, melainkan kalau di bisnis atau perusahaan, urusan keluarga sendiri, urusan bisnis sendiri, nggak boleh dicampur pautkan jadi satu. Itu nanti bakal amburadul. Jadi harus benar-benar profesional. Jadi walaupun semuanya dijalankan oleh keluarga, walaupun apapun itu tentang keluarga, tapi kita tetap harus bisnis adalah bisnis dan keluarga adalah keluarga. Gimana caranya kita tetap menjaga keharmonisan keluarga, tapi kita juga membangun gimana sih cara membangun bisnis agar ini loh bisnis keluarga bisa dibangun dengan baik dan secara profesional. Ya, bisa keluarga yang mungkin ada pengangguran atau keluarga yang habis kena PHK atau keluarga yang memang membutuhkan pekerjaan. Nah, itu kita juga memberi peluang bagi keluarga yang membutuhkan pekerjaan. Jadi membuka kesempatan dari inner circle-nya kakak dulu, Iya, dimulai betul. dari inner circle Iya, ke keluarnya dan akhirnya bisa berkembang ke usaha-usahanya. Jadi Iya, dengan betul. adanya niat yang baik juga, adanya ya iktikat baik juga lah, dimulai dari keluarga juga, akhirnya bisa membangun bisnis yang lainnya juga, Iya. dan akhirnya bisa membangun kepercayaan juga dengan orang lain, dimulai dari dengan keluarga juga. Betul. Nah, untuk bisnis hotel itu sendiri memang permodalannya memang dari bisnis emas itu, dari ekspor untuk hotel. Jadi berkembang lagi gitu bisnisnya, tapi di sektor yang berbeda. Pemanfaatannya semuanya dengan baik dan akhirnya semua sektor bisnis bisa berjalan dengan lancar di usia Kak Mira yang baru berapa tahun Kak? 23. 23 tahun sudah bisa menjalankan beberapa bisnisnya dengan keluarga, dengan pembeli di luar negeri dan semuanya. Keren banget, keren banget. Orang tua juga kaget awal dulu, kok bisa sama orang luar negeri, kok itu nggak takut kayak gini. Apalagi saya kan untuk knowledge language-nya itu kurang bagus untuk internasional. Saya mesti pakai rekan saya yang kebetulan itu calon saya juga yang buat untuk komunikasi antar luar negeri. Wah, keren banget. Jadi banyak banget nih ilmu yang bisa kita dapetin hari ini. Dimulai dari manajemen waktu Kak Mira juga, dimulai dari cara memulai ekspor Kak Mira juga, Tips dan triknya. tips dan triknya dari pengurusannya juga, dan gimana caranya mengelola konflik antar keluarga maupun karyawan juga, sehingga meminimalisir adanya perpecahan dan tetap berkembangnya usaha. Keren banget, keren banget. Oke, sekian kalau gitu. Terima kasih Kak Mira buat waktunya hari ini. Semoga semakin sukses. Semoga Kak Mira. makin sukses dan lancar juga buat sama calonnya juga. Amin Dan ya. iya gitu ya. Makasih banget buat para panitia, makasih banget buat para dosen juga diberi kesempatan pada talk show sore hari ini di pameran Modified Design Thinking. Thank you. Thank you so much Kak Mira for your time. Ya.